Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Irun Selviana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini, saya ingin membagikan sedikit tentang faktor-faktor pemahaman belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu fisiologis dan psikologis. Fisiologis adalah faktor yang meliputi jasmani, rohani, dan organ tubuh. Jika tubuh kita merasa sehat, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan semestinya. Sebaliknya, jika tubuh kita merasa kurang enak atau sakit, maka itu akan menghambat proses pembelajaran. Dalam tubuh ada sebuah organ yang sangat penting, yaitu panca indera. Panca indera dibagi menjadi 5, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam metode pembelajaran. Yang kedua adalah kondisi psikologis. Kondisi psikologis dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah IQ, atau yang biasa disebut dengan intelektual. IQ adalah suatu bawaan atau turunan. Jika IQ kita tinggi, maka pemahaman tentang pembelajaran itu akan semakin terpapar dengan jelas. Jika IQ rendah, maka kita harus mencoba untuk memahami apa yang kurang kita pahami. Dalam proses pembelajaran, IQ bisa diubah dengan cara kita belajar dengan serajin mungkin. Yang kedua adalah sikap. Sikap adalah menentukan kita dalam suatu pembelajaran. Semisal, kita sulit untuk menerima pembelajaran kimia dan matematika. Kita bisa biasanya bersikap cemas atau ragu-ragu dalam menentukan pilihan atau jawaban. Nah, sikap ini biasanya bisa diatasi dengan cara kita memahami apa itu isi-isinya, dan kita bisa mengontrol diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah minat. Minat adalah sesuatu kegemaran yang disukai dan bisa diasah terus-terusan. Yang keempat adalah motivasi. Kita sebagai orang yang ingin belajar, kita harus bisa mendapatkan motivasi dari beberapa orang agar kita bisa menerima beberapa pengetahuan yang kita tidak ketahui. Yang kelima adalah bakat. Bakat adalah sesuatu yang terpendam dalam diri kita sendiri. Bakat biasanya muncul karena kesukaan kita, gambaran kita yang kita asah terus-menerus. Yang terakhir adalah gaya kognitif. Gaya kognitif adalah cara penerimaan individu dan pengelolaan sikap individu terhadap informasi maupun kebiasaan yang berkaitan dengan dunia belajar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi 6 bagian. Yang pertama guru, kedua kurikulum, ketiga metode, keempat ada evaluasi, kelima dan sarana prasarana, keenam adalah lingkungan. Kita akan membahas mulai dari guru. Guru mengerti bagaimana cara kita memahami suatu pembelajaran agar kita tidak bosan dan kita lebih cepat memahaminya. Guru memiliki cara agar kita bisa lebih paham dalam materi tersebut. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum adalah titik acuan kita agar mengerti dari mana kita dasarnya mempelajari suatu pembelajaran. Jika kurikulumnya sama, maka kita akan mempelajari kurikulum tersebut. Terkadang kurikulum akan berpindah-pindah tergantung dengan pemerintahannya. Dulu, kurikulum dibagi menjadi KTSP. Sekarang ada kurikulum ke-13 dan sekarang akan ada muncul lagi kurikulum yang baru.
Yang ketiga adalah metode. Metode adalah cara untuk kita memahami suatu pelajaran yang mungkin bisa dikatakan sulit. Dengan metode ini, kita bisa mempermudah suatu pelajaran tersebut. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah tolak ukur kita, apakah kita sudah mampu dalam pembelajaran ini atau belum. Yang kelima adalah sarana prasarana. Sarana prasarana itu adalah penunjang sebuah belajar. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan kultural. Lingkungan fisik adalah lingkungan dari diri kita sendiri. Lingkungan sosial adalah dari orang lain. Kultural adalah dari budaya kita. Berikut adalah pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.